Kali ini kita akan membahas tentang panduan lengkap cara membudidaya belut di air bersih tanpa lumpur. Jadi berternak belut tanpa lumpur ini memang mulai banyak dipilih para peternak belut karena prosesnya yang cukup mudah. Sebenarnya budidaya belut dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti cara ternak belut dengan menggunakan drum ataupun cara budidaya belut dengan menggunakan kolam. Tapi ternak belut juga ternyata bisa tanpa lumpur. Artinya hanya menggunakan air saja tanpa tanah sebagai media pembudidayaan. Belakangan berternak belut tanpa lumpur ini mulai banyak dipilih para peternak belut karena prosesnya yang cukup mudah. Namun ada beberapa kelemahan dari cara ternak belut ini tanpa lumpur, yaitu Anda harus menyiapkan makanan yang cukup. Hal ini karena belut hanya akan mengandalkan makanan dari yang Anda berikan. Selain kelemahan, budidaya ini tentu juga memiliki keuntungan ataupun kelebihan. Keuntungannya adalah cara ternak belut tanpa lumpur ini memudahkan Anda untuk mengontrol belut ketika terserang penyakit. Selain itu, cara budidaya belut ini dapat menurunkan angka kanibalisme. Cara ternak belut tanpa lumpur ini memungkinkan bagi para peternak untuk tidak kerepotan karena harus mencari debok pisang, jerami ataupun lumpur sebagai medianya. Jadi dengan air bening cukup praktis dan mudah. Dalam budidaya cara ternak belut tanpa lumpur ini, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah pemilihan tempat yang mempunyai persediaan air yang cukup di saat musim kering. Sebab budidaya ini membutuhkan air yang lumayan banyak. Budidaya belut tanpa lumpur ini akan menghemat lahan Anda, karena dalam membuat kolam dengan media air bisa Anda susun menjadi 3 tingkat ataupun lebih. Dalam pemberian pakan pun tidak akan sia-sia, karena setiap Anda tebar pakannya maka belut itu akan langsung menghabiskannya. Saat panen pun Anda tidak perlu membutuhkan tenaga yang banyak untuk melakukan pencarian dan penggalian tanah untuk mencari belut. Jadi cukup diangkat ataupun dibersihkan, dikuras airnya, maka Anda akan siap panen. Nah, maka langkah-langkah yang bagus ataupun langkah-langkah yang benar cara membudidaya belut air lumpur ini tanpa lumpur ini, untuk pertama yaitu siapkan tempat dan air budidaya belut. Jadi persiapan tempat untuk ternak belut ini memang cukuplah mudah, sebab Anda bisa menggunakan kolam ataupun sungai. Yang paling utama adalah persiapkanlah jaring. Jadi jaring Anda digunakan itu untuk membuat kolam dengan cara membentuknya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ukuran 2x2 meter ataupun lebih. Tapi jika Anda menggunakan kolam, maka sebaiknya kolam tersebut Anda tembok sekelilingnya serta alasnya. Sebab hewan belut ini merupakan hewan yang suka menggali. Penggunaan air yang layak dalam cara ternak belut tanpa lumpur ini adalah air bersih yang jernih, yaitu mempunyai suhu antara 26 sampai 28 derajat Celcius. Air tidak terkandung zat kimia ataupun beracun, jadi airnya itu harus air bersih. Hindari menggunakan air PDAM karena kandungan kaporitnya sangat tinggi. Jadi pada prinsipnya kondisi air yang digunakan harus bersih dan kaya akan oksigen, terutama untuk penggunaan pada bibit belut yang masih kecil. Kemudian dalam memilih bibit unggul belut, jadi begitu Anda telah selesai menyiapkan tempat ataupun kolam, tahap selanjutnya yaitu mempersiapkan bibit belut. Untuk memilih bibit belut yang baik, Anda dapat memperhatikan cirinya. Jadi ciri tersebut antara lain belut tidak luka ataupun cacat. Ukurannya 10 sampai dengan 12 cm. Pergerakan belut itu licin, lincah, belut tidak pucat, dan jika dipegang belut itu akan keras. Itulah ciri-ciri bibit belut yang unggul. Nah, kemudian dalam penebaran bibit belut, jadi cara ternak belut tanpa lumpur ini
dalam penebaran benihnya bisa lebih banyak. Jadi penebaran benih bisa mencapai 30 kg dengan ukuran kolam 1 kali 1 meter. Itu bisa mencapai 30 kg. Bayangkan jika kolam yang Anda rawat ataupun yang Anda buat ukurannya sangat luas, maka Anda akan menghasilkan panen yang sangat banyak. Nah, kemudian dalam pemberian pakan belut, jadi pemberian pakan belut adalah salah satu faktor yang sangat penting bagi perkembangan serta pertumbuhan belut. Jadi berilah pakan sesuai kebutuhan. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Berilah pakan yang disukai belut. Jika Anda memberikan pakan secara berlebihan, maka akan mengakibatkan air menjadi cepat kotor dan akibatnya belut akan mudah sakit dan mati. Namun jika Anda memberikan pakan kurang, maka akan muncul sifat kanibalisme pada belut dan pertumbuhan belut menjadi lama. Selama ternak belut, Anda masih mau memakan pakan yang Anda berikan. Jadi selama belut itu masih mau memakan makanan yang Anda berikan, maka jangan pernah mengganti dengan makanan yang lain. Jadi pakan yang biasanya disukai oleh belut adalah cacing merah, ikan cere, anakan ikan mas, kecebong, keong sawah, ulat Hongkong, dan masih banyak lainnya. Kemudian dalam masalah perawatan belut ya. Jadi belut harus Anda rawat hingga besar. Caranya cukup memperhatikan kualitas air, pemberian pakan yang teratur serta sesuai dengan takaran dan penanganan. Tentu penyakit harus segera dilakukan. Jika ada belut yang terlihat sakit, maka dipisah. Nah, maka ciri belut yang terkena penyakit biasanya itu ditandai dengan belut yang terus bergerak pada siang hari, selalu naik ke permukaan dan suka saling serang. Seperti diketahui, belut itu binatang air yang sering mengeluarkan lendir pada tubuhnya. Hal ini dilakukan sebagai mekanisme perlindungan tubuhnya yang terbilang sensitif. Lendir yang keluar terus-menerus pada tubuh belut bisa mempengaruhi derajat keasaman air ataupun pH air. Jika air kolam telah mencapai ambang batas keasaman ataupun maksimal 7, maka air harus segera dinetralkan dengan cara mengganti air ataupun mensirkulasikan air. Dengan demikian, kolam ataupun tempat pemeliharaan belut hendaknya Anda lengkapi dengan peralatan yang bisa mengganti ataupun mensirkulasikan air. Nah, kemudian setelah belut dirawat hingga dewasa ataupun memasuki masa panen, jadi panen ternak belut. Jadi ini termasuk tahap terakhir yang paling ditunggu-tunggu oleh para pembudidaya adalah masa panen. Panen pada cara ternak belut tanpa lumpur sangatlah mudah. Anda tinggal mengangkat belut ke permukaan dengan menggunakan jaring. Sedangkan jika Anda menggunakan kolam, tinggal menguras airnya saja. Nah, sebelum panen, hendaknya Anda mempersiapkan drum ataupun ember sebagai wadah belut agar tidak mati sebelum dipasarkan ke pembelinya. Kemudian masalah pemasaran sangat mudah. Belut itu binatang yang paling mudah dijual. Anda ke pasar pun bawa berapa kilo pun pasti akan habis. Itu kalau Anda dijual ke pasar. Terus masalah itu juga bisa dijual di online. Di online sangat gampang jual belut. Apalagi kalau harganya sedikit miring, pasti berapapun ton ataupun kilogram belut yang Anda punya pasti akan habis dalam waktu seketika. Nah, itulah, semoga bermanfaat.